Sehingga kita akan melihat ini dia game yang kedua dari Blacklist International versus Onyx. Dan buat kalian semua yang di kolom komentar, dan buat kalian semua yang watch party, mari kita berikan dukungan dan doa terhadap tim Onyx Indonesia. Karena kita langsung mengudara ke Filipina. Let's go. Land of Dawn. Yang akan menjadi saksi apakah Kiboy, hampir saja Kiboy. Ya, telat sedikit ngaruh juga. Iya. Walaupun mungkin start dari turtle-nya di area bottom lane, tapi Sensui akan start dengan purple buff. Sehingga membuat rotasi yang dijalankan oleh teman-teman dari Blacklist International akan menuju ke arah XP lane-nya. Oke, dan nampaknya di sana Kiboy udah mulai memberikan presence yang cukup mengerikan seperti di game sebelumnya. Tapi game sebelumnya mungkin masih banyaknya Purify yang bisa menahan seorang Kiboy. Tapi sekarang nggak ada yang bisa menahan seorang Kiboy. Iya, Divine Judgment, efek surprise yang tidak akan bisa di-cancel oleh Blacklist International. Dan Suns masih dengan poke damage-nya Kairi. Udah mulai menyelip kali ini. Dan menggunakan retry-nya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Sekaligus menahan level 4 dari Sensui. Tapi lagi-lagi ya, kali ini menggunakan Lethal Ignition, berarti build-nya adalah build untuk full damage. Apalagi membawakan Rapture dan juga Season Hunter dengan emblem Assassin yang menandakan bahwa penetration point plus-nya bakal jauh lebih banyak bagi Kairi. Oke, dan Renny James tentunya masih menunggu untuk adanya satu buah Circling Eagle. Namun sepertinya Suns memang memberikan pressure yang gila ke arah seorang Renny J. Sementara Kiboy pun masih menunggu dengan satu buah Divine Judgment. Fury Hammer memang di tangan dari seorang Kairi untuk tambahan penetration ya, Be. Ya, dan ini dia permainan karena Sensui startnya dari buff yang jauh banget dari Turtle. Sehingga pressure-nya udah pasti bakal ke arah XP lane. Dan Boots sulitan tentunya untuk melakukan pattern farmingnya di early game. Sehingga ini setidaknya kayak memperlambat Boots untuk mendapatkan level 4 di Turtle yang pertama loh. Ya, jadi nggak ada Raging Sestrom untuk pengawalan trap boost. Tapi lihat Kairi di depan sana mencoba menuju ke arah Sensui. Lihat dengan adanya pergerakan dari Boots, maka coba ditangkap dan tidak bisa melindungi dirinya karena Primal Ward dari seorang Edward terlalu sakit. Abim Strike pun tidak bisa menutup point kill terhadap seorang Sensui. Yang cukup berbahaya adalah para pasukan dari tim Onyx. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan Turtle pertamanya. Bahkan Renny J di depan sana mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap seorang Kairi. Tapi nampaknya Kairi tidak kenal takut dan melakukan poking balik. Melepaskan Turtle yang pertama membuat tim Onyx kembali berada di dalam undergold. Tapi ingat, Profesor KB dan juga Momochan, mereka sempat membayar utang hingga 10.000 gold. Ini tapi cukup berbahaya ketika kita berbicara bagaimana Fredrin yang ada di early game dengan tempo permainan cepatnya dan Matilda dari Renny J yang nanti akan melakukan screening terhadap Kiboy agar Divine Judgment-nya tidak begitu maksimal. Dan mau nggak mau berarti permainan temponya agak sedikit menurun bagi Onyx karena mereka mendapatkan loose condition di early game sama seperti game yang pertama. Iya, dan cewek yang tadi hampir aja memberikan poke damage juga ke arah seorang Randy sepertinya akan berpikir dua kali. Melihat juga dengan talent emblem yang sempat dibawakan oleh Renny J ini memberikan sedikit damage tambahan untuk di area early-nya. Dan cewek tentunya respect akan hal tersebut, langsung BMI mundur dan ini yang cukup menyeramkan juga karena Suns memang di sini bisa nge-copy ke arah Black Shoes. Tapi apakah damage burst-nya akan sama kali ini? Kiboy coba untuk menghalang dengan adanya XP yang masih dikumpulkan oleh sama Sensui. Level 7 sudah di tangan. Tapi kali ini pergerakannya Sensui sudah mulai terlihat. Kiboy di garda depan. Dan bahkan Oheb yang bakal coba diincar begitu saja. Kairi maju ke garda depan dan itu dia Abyssal Strike yang langsung menumbangkan seorang Oheb. Bakal coba dikejar kali ini Renny J Circling Eagle karena dua pemain. Tapi lihat di area depannya. Kiboy menahan dan satu body Divine Judgment karena Renny J tumbang kali ini. Berhasil diamankan oleh seorang cewek. Dibalikin. Setidaknya mereka berhasil mendapatkan satu point kill juga. Di sana mencoba dibalikin keadaannya, posisi dari Yue udah mulai terdeteksi. Tapi para pasukan tim Onyx merespon dengan sangat ganas. Tapi Boost di arah bottom lane memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Iya. Tertinggal satu level dan juga kemudian cukup jauh untuk seorang EXP laner. Ya, kalau kita berbicara bagaimana perbedaan Edward dan juga Boots di sini cukup memprihatinkan bagaimana dia sangat sulit untuk mendapatkan pundi-pundi point kill. Tapi untuk dari sisi Blacklist, mereka kehilangan 2 kill yang sangat-sangat mahal sekali. Sehingga ini akan membuat bagaimana gerakan early game dari Blacklist International yang tadi udah sempat unggul, udah boleh sih pelan-pelan mereka urungkan niat untuk all in ke objektif-objektif penting. Atau bahkan melakukan screening ke dalam area jungle dari Kairi. Oke, langsung ada Shikriga Matilda Avalanche yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Suns. Tambah lagi kalau ngomongin 2 turtle yang sudah didapatkan oleh tim Blacklist International. Wow, ini cukup mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena lihat gimana caranya mereka ini dari tim Blacklist International mendapatkan chance kembali dalam kondisi dia punya Black Shoes, Profesor. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang, Sensui yang mendapatkan buff dari Turtle
akan melakukan ganking dengan 4 orang sekaligus di area gold lane, membuat cewek akan terkena sedikit pressure-nya di early game. Dan lagi-lagi sepertinya ini dia Oh, terespon. permainan 4-man move dari Blacklist International yang sangat-sangat kaya akan UB strat yang sering mereka bawakan. Yes, responsif tadi coba sempat dilakukan menuju ke arah top lane. Memang agak sedikit terlambat dan Kairi agak cukup kesulitan untuk melakukan rotasi dengan sangat cepat. Karena memang dengan hero-nya yang tidak cukup capable dalam mobility. Tapi ngomongin dari Onyx, lihat mereka semaksimal mungkin bertahan dengan cewek dan juga Keyboy. Dengan adanya sedikit buying time dan melepaskan outer turret mereka. Itu doang yang bisa mereka lakukan. Ya ini mau nggak mau lebih tepatnya. Daripada cewek harus bertukar dengan 1 nyawa, lebih baik mengambil momentum untuk Kairi menyamakan kedudukan level dengan Sensui. Oh, tapi Sensui kali ini, kalau dia salah masuk dan dia bisa di all-in, Rene Jaya akan menjadi sebuah jawaban. David Judgment! Menuju ke arah Yue, tapi Master Black Shoes. Cewek blasting duetnya for nothing. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mengeluarkan seluruh banyak sword skill tanpa mendapatkan apapun. Tidak ada damage yang cukup untuk mendapatkan Yue dan hingga Yue cuma menggunakan Black Shoes saja. Iya, damage-nya memang belum cukup sepertinya dari Onyx. Namun eksekusi yang terbilang mungkin harus agak sedikit ditahan ya sama Onyx ya tadi di area mid-nya. Mungkin mereka cuma ngetes doang sih, seberapa kuat mungkin damage yang sudah dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx untuk menumbangkan satu pemain. Ya, atau dari testing Blacklist. targeting juga, biar Iya, mereka nanti betul. next-nya bakal mengganti targetnya, entah menuju ke arah Rene J, atau mungkin ke arah Sensui. Karena tadi yang ditarik oleh Keyboy dengan menggunakan Divine Judgment adalah Yue. Yue punya Black Shoes di sana, dengan instan dia akan kembali lagi ke 4 titik sebelum dia terkena Divine Judgment. Dan posisi dari cewek juga tadi agak sedikit terlambat ya untuk memfollow up damage-nya. Terlalu jauh soalnya, karena Iya, masih di arah terlalu jauh. top lane. Tapi lihat tempat sana Edward akan coba untuk melakukan zoning out. Tidak Alliance mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Onyx terzoning out. Kairi terperangkap dari tempat sana, Blast Dot from cewek! Menuju ke arah satu buat Turtle, membuat Onyx berhasil tidak memberikan perfect Turtle. Nampaknya Edward jadi korban keganasan dari seorang Kairi. Boots masih mau lebih, lihat tangan goloknya. Berhasil mendapatkan Renechai dan Oheb. Kali ini membuat Sans benar-benar tertrigger dan Sensui almost ter-take down. Dan cewek save the day for this time. Almost wipe out. Onyx Indonesia berhasil membalikkan keadaan dan mereka mengungguli 1.500 gold. Lihat, Sans membuat trigger di sana supaya Ohebnya nggak pulang, Profesor Dan KB. bahkan ditarik kembali agar Iya. nantinya Keyboy bisa melakukan serangan dengan sandwich. Serangan untuk menutup escape route dari Blacklist International. Dan kita tahu juga, untuk sekarang Oheb terdinai dari segi pattern farmingnya. 6 poin kill untuk Onyx dengan turtle terakhir. Walaupun Kairi kalah di 2 turtle awal, it's okay. Karena emang sekarang yang dicari sama Onyx adalah bagaimana cara mereka untuk mengejar ketertinggalan dari segi gold dan kill. Dan terjawab sudah, poin kill sudah unggul sekarang. Iya. Blade Armor ada di tangan dari Kairi. Membuat nantinya physical damage dari Oheb dengan critical Berserker's Fury-nya kedinai sedikit. Dan tidak begitu maksimal, walaupun kita harus lihat bagaimana cara dari Blacklist untuk targetingnya masih benar-benar menakutkan. Iya. Dan Tapi bahkan- jawabannya udah mulai ketemu. Rene J-nya bisa dimakan terlebih dahulu. Iya. Sensui-nya bisa dimakan terlebih dahulu. Edward juga sama. 3 lini depan ketika bertemu dengan Dairot, ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan physical defense-nya. Dan Iya. bahkan Oheb aja sekarang nggak harus kayak tadi pusing. Karena nggak ada bisa sisi yang menangkap Oheb sekarang. Dia dengan flicker. Sekalipun dengan Purify ini suppress. Iya, Ya. betul. Dia Ya, bisa- Suppress nggak bisa di-deny dengan menggunakan Purify. Ya dia bisa memang menghindari damage dari Boots. Tapi kalau Keyboy udah fokus ke arah Oheb, Dan- itu sangat berbeda. Iya, dan uji coba dari Onyx tadi di area mid pun sudah mulai berhasil. Mereka tahu mereka nggak bisa menarik lagi ke arah Yue. Mereka cari targeting yang lebih tepat yaitu Rene J. Dan bahkan Oheb pun dipaksa untuk menggunakan flickernya. Sehingga ketika dikejar sama cewek, dia udah nggak punya satu escape mekanisme lagi. Dan cewek tinggal ngepok aja dari segi basic Ya, damage-nya. lagi-lagi harus bermain dengan counter setup. Iya. Atau mereka mematahkan bagaimana setup dari Blacklist International itu sendiri. Karena untuk sekarang Blacklist ketika teamfight berlima akan sangat powerful dengan menggunakan Matilda Airlines-nya. Yes, tapi lihat di sana Sans memberikan pressure damage yang lebih besar ketimbang dengan Lilia tadi kayaknya. Lebih ke arah burst. Tapi lihat di Judgment! Sensui! Terhasilnya yang bakal dimakan para pasukan dari tim Onyx. Berhasil ketika satu buah point kill tanpa adanya retribution. Akan menjadi momen untuk seorang Kairi. Tapi Kairi ter-take down oleh Oheb. Dan blasted out from cewek. Keyboy! Tapi Keyboy! Save the day! Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx mereka tertumbangkan 3 player. Membuat mereka mundur ke arah belakang dan Sans nampaknya tidak bisa lagi diberikan space. Dan apakah Sans akan tumbang untuk kedua kalinya? Dan ini dia Sans
Akhirnya yang bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx. Renejai nampaknya sedikit kecelting di depan sana. Wah, Wow. Keyboy mau berhasil untuk dapetin Lordnya, tapi sayangnya Blacklist mereka masih bisa untuk memegang kendali dari segi team fight-nya. Lagi dan lagi ketika Onyx mendapatkan Lord, Blacklist International ingin memperpanjang team fight-nya karena mereka punya Matilda. Mereka punya kekuatan dari favor Rom item. Mereka punya kekuatan dengan Flask of the Oasis. Sehingga ini membuat Onyx tidak bisa untuk melakukan team fight jangka panjang. Sekali mereka all in, mereka harus ada plan lain. Antara lari atau menunggu ultimate-nya ready kembali. Iya Iya. benar banget, lari adalah sebuah jawaban sih. Disengage sih kalau menurut Iya, aku. Ya disengage ketika Karena- momentum kayak tadi penting soalnya. Ya soalnya kalau misalnya disengage dengan momentum Lord yang mereka pegang, ini adalah sebuah jawaban untuk mereka bisa mainin dari laning phase-nya. Mereka bisa dorong lagi di 3 lane. Iya. Tapi kalau mereka terlalu banyak yang ter-take down, itu agak cukup berbahaya. Di balik itu semua para pasukan dari tim Onyx, mereka sadar turret adalah sebuah jawaban untuk saat ini. Semaksimal mungkin mereka grogotin. Karena posisi Oheb juga udah mulai tidak bisa dibendung. Lihat betapa sakitnya dan bahkan Sans kali ini yang tadi nggak tumbang sama sekali. Sekarang dia bahkan harus tumbang. Iya. Berarti tandanya di dalam semua game yang sudah dimainkan Sans tumbang 2 kali. Iya, apalagi kalau kita melihat sekarang dengan adanya fleeting time, apakah ini akan menjadi jawaban untuk tumbangnya ke arah dari Yue kembali? Apalagi melihat bagaimana potensi juga dari Keyboy yang nanti akan membawakan targeting yang ke arah satu pemain dan harus di all in. Karena kalau nggak di all in, tidak membuka fleeting time dengan pasif dari sosok Kaja. Yang dengan Divine Judgment semakin banyak poin assist, semakin banyak juga target yang bisa dia makan. Wah, Keyboy tadi udah sempat kelihatan sih di area rumput dan sudah terdeteksi tentunya langsung dicek dengan adanya Angry Gloom juga dari seorang Yue. Dan dari segi item memang cewek masih unggul sedikit dibandingkan dengan seorang Oheb, Mungkin opsi terakhir itemnya adalah Wind of Queen Nature. of Nature. Karena kebetulan sudah lengkap juga untuk item attack speed yang dimiliki sama cewek. Mhm. Ketika kita berbicara dari item seperti si Halberd, sebenarnya si Halberdnya udah ada di tangan dari Boots. Boots ya. Dengan menggunakan kalitnya. Uh-uh. Tapi masalah utamanya lagi dan lagi, targeting dari Boots belum begitu maksimal hingga pada Lord pertama tadi yang benar-benar hampir mampu untuk mendapatkan 3 pemain sekaligus. Mungkin targeting dari Boots ini udah boleh pelan-pelan entah menuju ke arah dari Yue atau Oheb. Oheb Satu sih. aja targetnya. Hmm. Karena kalau misalkan dua-duanya kayak tadi, Oheb sama Yue-nya tuh misah gitu loh, mencar. Iya. Karena dia tahu udah pasti bakal kena target sama Boots. Tapi Kairi udah mulai terperangkap. Para pasukan dari tim Blacklist International, mereka bakal coba dipasang flicker belakang. Lihat pokin damage dari seorang cewek. Renejai mengeluarkan flickernya loh. Renejai sampai setakut itu untuk ter-take down. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, ingat mereka dalam kondisi yang mendorong 2 lane secara bersamaan. Laning managementnya bagus banget Momochan. Iya, lihat di area bawah juga Boots sebenarnya mencoba untuk merapikan laning yang dimana minion akan coba di-push terus menerus sementara Blacklist. Lihat Keyboy sama cewek. Oh, Lihat, mereka mau coba mereka mau main flank. Mereka mau main Council Gaming. Mereka menangkap Oheb di belakang sana. Terdeteksi posisi Keyboy, tapi lihat that one. Memotong, mengcutting, dan berhasil mendapatkan Keyboy. Perpasukan dari tim Onyx. Mereka melakukan sebuah buying time dan pot. Quick Sun Guard. Send the day untuk boost. Buying time yang lama, tapi lihat Sun. Sandwich Gaming pun terjadi. Blacklist Internasional. Benar-benar ditutup jalan untuk pulang. Kyrie is coming up. UM jadi pilihan utama. The power high ground defender. Onyx Indonesia. Kali ini membuat posisi 3 berbanding 2. Wow, lihat flanking yang dilakukan oleh Keyboy meskipun memang Keyboy akhirnya bisa terpanis tapi itu cuma bit semata karena ceweknya langsung melakukan BMI ke area Lord. Dan dia melakukan kating yang begitu bagus karena posisi Kairi ini mau nggak mau harus 1v1 dengan Sensui Lagi di dan area lagi, Lord. Iya. gila Sans karena kebetulan Kairinya mendapatkan momentum dan Sensui tumbang artinya free Lord untuk Onyx. Oke, lihat di arah top lane. Lot bergerak dengan sangat bebas. Pengawalan terhadap high ground Yue baru saja muncul. Kairi bakal coba di all in oleh para pasukan dari Blacklist. Masih diselamatkan. Kiba di depan sana. Belum ada defense judgment. Masih ditahan dan ternyata seluruh soft skill yang keluar untuk tim Onyx Indonesia. Mereka masih menyimpan satu wave super minion di arah top lane. Iya, masih ada high ground juga, high ground defensive yang dimiliki oleh Blacklist International dengan adanya Lilia di tangan Yue. Dan tadi hampir dari cewek juga. Bisa dimakan oleh pemain-pemain dari Blacklist namun untungnya masih ada BMI. Dan Oheb akan melakukan clear cepat di area bawah. Oheb gak ada flicker. Keyboy punya flicker. Defense judgment available. Ya, dan ditambah juga dengan Boots yang bisa menggunakan Raging Sense Rom-nya. Iya. Apalagi dengan Blade of Despair. Ini dia, satu letupan damage dengan skimitar yang sangat mematikan bisa menimbulkan efek traumatik untuk backliner dari Blacklist International. Apalagi
Onyx, walaupun Lordnya di bawah dan mereka winning condition, mereka berada di area top lane. Mereka ingin lagi dan lagi melakukan metode pick off yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tapi di yang Lord terakhir itu barusan, itu thanks to Boots juga sih. Karena posisi Kiboy jatuh, tumbang, dia harus ada yang bisa langsung nahan Cover. pemain-pemain Blacklist Dan International dia lainnya. ketahan dengan Raging Sandstorm. Iya, betul. Dan sekarang cewek memiliki Malefic Roar, Cloud Winata. Kali ini yang sudah cukup lengkap dari segi itemnya. Dan melihat potensi untuk permainan front to back yang masih bisa dijalankan oleh Onyx. Ini juga bisa menjadi jawaban juga ketika kita berbicara untuk game yang kedua dengan Draft Cloud Kaja. Draft Cloud Kaja, Wind of Nature. Dan juga Winter Truncheon untuk QE. Kali ini sudah diamankan di menit yang ke-15. Tapi Blacklist Renegade bakal menabrakkah? Enggak sepertinya. Karena Renegade turun sekali. Itu di Di Divine mana Judgment. nama Langsung Kiboy? ditarik Pasti. ya. Dimakan itu sama Kiboy. Karena dari Iya. tadi Kiboy belum mengeluarkan Divine Judgment-nya loh. Tujuan dari Sensui muncul di area jungle tadi adalah dia ingin memicu Divine Judgment-nya, di cover langsung dengan Renegade. Dan itu bakal jadi teamfight yang bagus buat Blacklist International. Tapi Onyx tahu, gak mungkin Sensui muncul sendirian. Waduh. Kecuali ada Lord. Dan kalau ngomongin dari Kairi, sekarang dia benar-benar udah hampir full item. Iya, Twilight juga udah pegang tuh. Iya. Iya. Dan bahkan dia hanya bermodalkan satu Fury Hammer. Mungkin akan dia jadikan Hunter Strike. Bisa Agar jadi. nanti pemicu untuk dari Lethal Ignition-nya itu cuma dari Hunter Strike. Dan penetration-nya udah cukup gitu loh. Karena mau bagaimanapun dia dengan bermodalkan satu aja Spectre Step. Udah bisa menimbulkan 90% yang namanya physical defense hilang tiba-tiba. Sampai dengan 75% paling minimum. Dan cewek show di arah top lane. Ini tandanya membuat para pasukan dari tim Blacklist. Mereka coba untuk menyisiri semua rumput di dekat Pitlord. Dan Sans punya tugas yang sangat berat. Kali ini Divine Judgment telah dikeluarkan menuju ke seorang Edward. Akan ter-take down, no problem for this time. Sudah dikeluarkan tapi Kyrie! Dia termakan. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan Kyrie dengan adanya Lord yang bertengger di depan sana. Menjawab poin kill terhadap Edward bukan sebuah jawaban. Mereka masih kekurangan damage. Bahkan Sans mencoba untuk memberikan space untuk para pasukan dari tim Blacklist. Supaya fokus ke dirinya. Dan Kiboy di sana. Kalau dia termakan juga ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke, tapi kali Cewek ini bakal coba dimakan, Purify Gaming telah dikeluarkan, mundur. Para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil melakukan buying time. Tidak berhasil membuat Blacklist International mundur dari Lord yang mereka miliki. wah, menarik ke arah Edward sepertinya bukan pilihan yang bijak, Profesor KB. Iya, masalahnya ada Flask of the Oasis dan itu yang menyelamatkan Edward dari burst damage yang diberikan oleh Onyx. Sehingga masih kali ada ini mau tidak mau Edward tidak bisa di take down dan Lordnya akan di tangan dari Blacklist International. Power defense yang dimiliki oleh Onyx ada di tangan dari cewek. Sehingga tanpa adanya Purify, cewek perlu menjaga posisinya. Mungkin merelakan turret adalah jawaban. Tapi ingat, jangan terlalu lama untuk membiarkan Lordnya hadir di lane off. Dan karena Blacklist International sangat suka untuk memberikan pressure dengan super minion. Oke, Sans berhasil mendapatkan purple buff. Tapi itu tidak akan cukup karena dia bukan seperti Lilianya, tidak terlalu dengan high ground defender yang mereka miliki. Lord Rage kali ini telah muncul. Para pasukan dari tim Onyx mereka dalam kondisi tidak baik-baik saja. Best turret di arah top lane dan ingat, para pasukan dari tim Blacklist International mereka memiliki Dan Kiboy. Edward. Kiboy Concert Gaming telah terbuka. Tapi Oheb penjagaan yang sangat ketat dan tidak tersentuh sama sekali bahkan di depan sana. Membuat dirinya benar-benar kesulitan. Dan Kiboy dia tahu kalau gue paksa Sensui ini cuma memancing immortalnya doang. Sedangkan timnya akan bisa rata. Oheb juga bikin immortality biar dia nggak kena Divine Judgment tiba-tiba. Apalagi dalam keadaan Flask of the Oasis-nya nggak ready. Oke Sensui, terpokin sedikit damage yang diberikan. Sans sudah punya Winter Truncheon. Onyx dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Lagi dan lagi, mereka harus melakukan defense dengan cepat. Dan kali ini harus dengan tepat juga. Karena kalau misalkan dia miss timing, miss moment, miss target lagi. Kemungkinan besar apa yang terjadi di area mid lane Bush tadi akan terulang. Dan ini dia, instant replay yang sempat terjadi di area mid lane ketika Kairi ternyata tiba-tiba all in ke arah depan. Namun ada satu buah penyelamatan Guided Wing dan juga dengan menggunakan Flask of the Oasis. Namun barusan juga adalah sebuah momentum yang tidak boleh terulang kembali bagi Onyx. Karena sekarang Blacklist International walaupun mereka nggak megang gold, tapi mereka pegang kendali dari semua rumput yang ada di area Territorial Lord. Apakah memang sekarang menuju ke arah late game, ini harus Boots yang ngelakuin inisiasi? Kalau Boots juga bahaya sih. Pasti Hmm. bakal keluar semua battle spell untuk escape. Gak bakal lama juga dia bertahan di depan sana. Iya sih. Tapi masalahnya kalau kayak Kiboy bener-bener harus targetingnya pas banget berarti. Dan entah kenapa targetnya kayak paling bagus tuh ke Renegade di sini posisinya. Iya. Karena kalau Renegade ditumbangkan dan Flask of the Oasis-nya nggak aktif,
kemungkinan besar all in bisa diciptakan. Namun kalau dalam keadaan damage-nya kurang, itu Renege pasti malahan bisa ngelakuin counter setup dengan menggunakan Circling Eagle atau bahkan Guided Wing. Iya. Dan belum ada Immortal ya di tangan dari Renege bersama dengan Edward. Ya, tapi Edwardnya juga udah selesai dengan Starlium Sight, dia akan memiliki damage magic tambahan. Oke, dengan Boots. Hybrid Lifesteal juga. Boots, itu kalau misalnya tadi Renege datang sama Edward cepet banget, itu Boots bisa dimakan loh. Iya. Dan minimal flicker dia keluar. Flicker keluar minimal dan mungkin backup dari Onyx juga akan sedikit menuju ke area bottom lane. Daripada mengendalikan area di top lane. Yang dimana Lord sudah mulai hadir kali ini. Lord sudah hadir untuk para pasukan dari tim Blacklist International. Mencoba untuk melakukan poking damage bersama dengan Oheb yang belum tersentuh sama sekali. Tapi zoning out akan coba dilakukan oleh seorang Yue. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka langsung menunjukkan batang hidungnya dan perbandingan gameplay dari hide and seek dari game 1 dan game 2 ini berbeda jauh. Onyx lebih bermain dengan muncul show di map. Oke, dan sekarang tinggal gimana caranya pemain-pemain dari Onyx yang sekarang memang masih unggul dari segi neto, tapi ini udah menit ke-21. Semua udah tergantung gimana setup yang akan dibawa dari kedua Gaming player. dan gagal Keyboy! Oh no! Keyboy gagal berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba melakukan all international Edward. A press word for nothing. Berpasukan dari tim Blacklist International. Mereka kehilangan EXP laner mereka. Untung saja Keyboy masih menggunakan momen dari adjustment-nya. Oheb depan sana. Kairi akan coba terperangkap dan dengan damage-nya terlalu besar. Tidak bisa dibendung Kairi. Oheb damage-nya walaupun sudah coba dipakai dengan Twilight Armor tapi tetap tidak bisa terlalu lama Profesor dan juga Memucan. Iya, Immortal di tangan Keyboy, tapi Keyboy mau narik ke arah siapa? Kali ini cari informasi terlebih dahulu sepertinya. Sembari menunggu Kairi kembali lagi ke medan pertempuran dan kali ini Boots. Kalau menunggu Kairi kembali tandanya mereka yang mencoba melakukan team fight. Kontes Twin Swings, ini 5 lawan 4 soalnya. Oke, 5 lawan 4 di depan sana Keyboy bakal coba untuk memaksa di judgment. Satsui berhasil tertekan bersama dengan Blazing Dot from Cewek. Masih menuju ke backline. Satu bobot kill menuju ke seorang Kairi. Tapi ternyata Oheb bersama dengan Yue kali ini akan menjadi korban utama. Oheb hilang. Dapatkan tersisa Renegade. Base terbuka. Ini bencana untuk Blacklist International. Wow, dan lihat 3 pemain berhasil ditumbangkan oleh Blacklist dan Cewek. Untungnya berada di posisi yang cukup aman. Meskipun kita melihat Kairi yang sempat tumbang terlebih dahulu, namun Boots masih bisa mendapatkan pertukarannya dengan menumbangkan Sensui. Tenang, gak minus 1 jantung. Lord di tangan dari Onyx dan kali ini Onyx akan mendorong dengan 4 melawan 2 posisinya. Oke, Keyboy udah menjadi adjustment kembali. Fokus menuju ke arah turret yang dimiliki. Saat dengan Primal Watt lebih fokus menuju ke dalam turret DMS bersama dengan Red Giant Blazing Dot from Cewek. Fokus ke arah base ya, gak boleh apapun yang terjadi. Dan ini dia pasukan para Onyx. Mereka masih coba dihentikan pergerakannya. Tapi shutdown pun terjadi dan Onyx! Let's go! The Sky King berhasil membuat sang tuan rumah membawa game ini melaju ke game selanjutnya.